pondok tertua di Jawa Tengah 1617. Jadi itu termasuk sebelum Masehi ya. Ya pemuda-pemuda itu untuk berperang melawan Belanda sama Jepang. Nah ini markasnya di sini. Nah, markasnya di sini. Nah, setelah tadi jalan-jalan di area pondok pesantren sama musola bersejarah sama makam sang pendiri, ini juga masih wilayah, sebenarnya masih wilayah area pondok ya, yang dibangun sekolahan. Tujuannya ya memang untuk warga sekitar. Jadi ini sekolahan swasta yang masih aktif sampai sekarang ya, walaupun terkena COVID, cuman tetap ya masih aktif berarti. masih aktif ya, walaupun sekarang daring. Nah, cuma untuk saat ini kondisinya ya emang sepi. Nah di situ ya emang di sini juga agak serem juga kalau malam ya. Berarti ada mistisnya juga kalau malam. Iya, kebetulan apa namanya yang mistis-mistis itu di sini ya enggak legenda sih. Kebetulan ini Kampung Dondong ya emang terkenal aman dari apa namanya, dari maling, begal atau hal-hal lainnya, atau mungkin KDRT pun itu mitos di sini juga dijaga dengan dua jin, namanya Dul Karim sama Dul Jamil. Ya nggak tahu salah satunya ini, kalau yang satunya kalau ketika lewat itu baunya wangi, terus yang satunya kalau lewat baunya kayak nggak enak gitu ya, kebalikannya. Itu hanya mitos, tapi ya kenyataannya ya alhamdulillah di Kampung Dondong ini bisa tentrem, bagus, nggak ada kendala apa-apa. Nah itu karena dijaga oleh dua sosok makhluk ini. Ya mau tidak mau sebagai warga juga harus ya berterima kasih, bersyukur. Ya mungkin di samping dengan makhluk tadi juga kekompakan warga sini itu ketika malam juga wajib dan rutin diagendakan untuk ronda malam. Nah untuk hal-hal lainnya juga, hal mistis lainnya yang dirasakan ini juga banyak juga sih. Bahkan ketika apa namanya, walaupun ketika rubuh, ketika terkena banjir, itu juga pernah, ya nggak pernah sih. Jadi posisi di sini itu banjirnya tidak dalam, akan tetapi yang di sebelah area sana itu bisa dalam. Jadi seperti mencekung, ya, seperti mencekung. Yaitu ya emang ya tidak tahu emang karena kuasa Allah atau padahal ya tekstur tanahnya juga rata. Iya. Bahkan di rumah sana itu sampai hampir ketika tahun 2010 bulan November itu ada salah satu rumah yang masih orisinil pada zaman dahulu, itu separuhnya hilang. Nah, karena banjir itu. Iya, karena banjir. 2010 ya. 2010 bulan November. Itu ketika saya kecil, apa namanya, sampai di rumah saya itu, bahkan di tempat yang paling tinggi atau lantai yang paling tinggi itu sampai dikasih meja makan, padahal meja makan waktu itu ya tingginya sekitar 1 meter. Nah itu air sudah hampir mengenai lantai meja.
Padahal posisi saya itu di atas itu saking dahsyatnya banjir tahun 2010. Ini potret sekolahannya, ada tulisan SMP Dondong Mangkang. Nah di ujung sana kantin itu emang kantin lama sekali. Nah kantin lama sekali. Masih aktif ya kantinnya itu sampai sekarang? Sampai sekarang masih aktif walaupun tidak ada anak sekolah, tapi ya apa namanya tetap masyarakat tetap sering jajan, ya jajan. Dan di situ juga ada warung baru, warung ya angkringan ya. Kalau mau lihat lebih dekat silakan. Cuman ya tidak bisa untuk masuk karena dikunci. Nah ini ada gawang kecil. Oh, Ya ini buat anak-anak ya, permainan zaman dahulu ini. Ini buat kiper. Karena dulu saya juga kalau main bola di sini. Waduh. Ya. Ini berarti kelas-kelas siswa. Ya, kelas siswa. Sekarang masuk gudang. Jadi ya dulu di sini muridnya banyak sekali, jadi sampai ruangan hampir ini seluruhnya terisi. Dan sekarang hanya setiap satu kelas terisi satu ruangan. Jadi kelas 1 satu ruangan, kelas 2 satu ruangan, kelas 3 satu ruangan. Memang sekolah ya banyak persaingan. Jadi ya bukan karena sekolah Dondong ini tidak favorit, akan tetapi mungkin karena ya promosinya memang yang kurang di sini. Promosinya yang kurang. Kalau dulu di sini ramai dikarenakan pada zaman dahulu itu pondoknya juga siswanya masih banyak. Jadi yang sekolah di sini bukan hanya warga, melainkan siswa-siswa pondok yang ingin sekolah di sini. Ini potret sekolahan masih old school banget ya. Jendelanya, pintu-pintunya ini bisa dilihat. Ini juga pintu jati. Ya, ini pintu old school banget ini. Dari jendelanya juga pintu-pintu zaman kuno. Iya sih. Hanya catnya aja yang diperbarui. Tadi dilihat nah, jendela-jendelanya old school sama pintunya. Oh ini ada yang tersisa. Itu Diponegoro ya, lukisan Diponegoro karya anak SMP. Dan ini tiangnya. Tiangnya ini sangat old school juga. Emang tiang ketika zaman dahulu banget. Emang tiang-tiang rumah kuno bentuknya seperti ini. Cuman ini sudah dikasih cor, jadi biar enggak iya biar lebih kuat, tapi tetap arsitekturnya yang old school tetap dipertahankan. Sama ada ini bel jadul itu. Nah, kelihatannya masih berfungsi itu kalau dilihat dari kabelnya. Ya pasti jadi semua. Ayo dilanjut. Keren ya. Guru adalah sosok teladan yang patut dicontoh.
lanjut, kita turun. Dan jalan setapak ini juga baru. Dulu nggak ada ya? Dulu nggak ada ini. Tiang bendera ini juga masih berdiri ya. Tiang upacara ini juga dari awal. Karena kok nggak lurus. Iya, memang nggak pernah diganti. Jadi dulu ini di sini tempatnya olahraga. Terus upacara. Mungkin pernah ada yang kemah di sini. Pernah. Pernah ya? Pernah kemah di sini, dan itu bisa dilihat lagi ada jaring net untuk voli ya. Iya. Voli. Terus di sebelah sana, di tadi dekat pintu masuk itu ada sebenarnya lapangan halaman luas, itu adalah lapangan badminton. Jadi memang karena masyarakat sini warganya suka olahraga, jadi sampai untuk permainan badminton sendiri pun juga tidak ditanyakan lagi, kemampuannya hebat-hebat. Oke kawan, ini waktu sudah menunjukkan pukul 2.11. Explore hari ini kita akhiri. Bila mana ada tutur kata yang tidak berkenan kami mohon maaf, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe video ini kawan. Ada tambahan Mas Suman? Oh ya, jangan ragu untuk sekolah di SMP favorit Dondong sama Yayasan Pondok Pesantren Dondong untuk masa depan kalian yang lebih baik. Dadah, sampai jumpa.